sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik, dan hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari sampai kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Ya, baik. Ya. Satu. Ya. Ya, maaf saudara. Ya. Ya, baik. Ya. Baik, kita siapkan hati dengan firman Tuhan. Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Ya. Ya. Ini slide-nya LCD-nya gambarnya bisa dikecilkan. Terlalu besar hurufnya. Ya. Bisa? Ya, baik, kita akan saudara dengar firman Tuhan. Temanya adalah kerendahan hati lewat penundukan diri. Ya. Kerendahan hati lewat penundukan diri. Ya, saudara, kalau minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan, diubahkan melalui kerendahan hati. Ya, jadi tanpa kerendahan hati tidak mungkin hidup kita diubah oleh Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu saudara dibutuhkan hati yang rendah, agar saudara setiap firman Tuhan yang saudara dan saya dengar itu bisa mengubah hidup kita. Amin. Ya, nah saudara, namun ya saudara, kerendahan hati haruslah disertai dengan penundukan diri. Katakan sama-sama, penundukan diri. Ya, oleh kiri kanan, penundukan diri. Ya, saudara. Ya, jadi jemaat Tuhan harus ada hati yang mau menundukkan diri. Kalau tidak, saudara, kita tidak mungkin hidup kita diubah. Ya. Saudara, ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan pada minggu yang lalu, ya. Kerendahan hati lewat penundukan diri, ya. Nah, saudara, ketundukan di bawah otoritas dalam hal jasmani itu baik dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan adalah latihan kerendahan hati. Katakan sama-sama, latihan kerendahan hati. Nah, ini sudah ya. Coba baca sama-sama saudara temanya. 2, 3. Ya, kerendahan hati lewat penundukan diri. Jadi saudara dan saya harus ada yang namanya penundukan diri pada otoritas, ya. Nah, saudara, otoritas yang tertinggi itu adalah Tuhan, ya. Terus slide-nya lagi. Ya. Ya. Baca sama-sama 2, 3. Ketundukan di bawah otoritas dalam hal jasmani, baik dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan sekuler, adalah latihan kerendahan hati, ya. Jadi saudara, kalau mau latih kerendahan hati, saudara harus ada penundukan diri. Yang setuju katakan amin. Ya. Di dalam mana? Pertama adalah dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, saudara, ada yang namanya orang tua. Nah, saudara, anak harus menundukkan diri pada otoritas yang Tuhan percayakan, yaitu orang tua. Ya, kalau anak itu belum berkeluarga. Nah, kalau anak itu sudah berkeluarga, maka saudara, suami istri harus menundukkan diri kepada siapa? Suami. Ya,
itu otoritas. Artinya otoritas adalah kuasa yang Tuhan limpahkan kepada seseorang, ya. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya, ya, kita harus melatih saudara, ya, kerendahan hati lewat yang namanya penundukan diri. Katakan sama-sama, penundukan diri. Ya. Nah, untuk yang dikatakan latihan kerendahan hati untuk ketundukan dalam hierarki rohani, ya. Ingat, Allah Tritunggal, Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Saudara bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia ditempatkan sebagai anak tukang kayu, ya. Selama 30 tahun Yesus belajar menundukkan diri kepada siapa? Orang tuanya, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus belajar yang namanya penundukan diri. Katakan sama-sama, penundukan diri. Tanpa penundukan diri, tidak akan ada yang namanya kerendahan hati, ya. Nah, saudara dan saya, ya, setiap firman yang kita dengar, biarlah kita boleh menundukkan diri di hadapan Tuhan, ya. Nah, terus lagi slide-nya, ya, terus lagi. Nah, saudara, masalahnya hati kita dapat berubah karena pengaruh dunia yang dipakai iblis untuk menyeret kita untuk tinggi hati, ya. Khususnya saat kita mulai diberkati dan sukses, ya. Walau awalnya kita, saudara, rendah hati. Jadi manusia itu bisa berubah. Awalnya mungkin dia rendah hati, tetapi begitu dia mulai sukses, begitu dia mulai diberkati, maka saudara, dia mulai tinggi hati, ya. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh saudara melakukan hal demikian. Itu dialami oleh saudara bangsa Israel dan Raja Saul, ya. Raja Saul, saudara, pada awalnya dia rendah hati, tetapi begitu dia diangkat Tuhan menjadi seorang raja, maka dia mulai tinggi hati, ya. Saudara dan saya, kita harus menundukkan diri, ya. Amin. Ya. Itu slide-nya sudah kelewatan itu. Slide-nya yang sebelumnya. Slide-nya yang sebelumnya. Sudah. Ya, itu, ya. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Daud, bagaimana Daud tunduk pada otoritas Tuhan, ya. Ayo kita akan baca di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-8. Slide-nya terus. Yuk, slide-nya selanjutnya 1 Samuel 26 ayat yang ke-8. 1 Samuel 26 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-8. Yuk. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan biarlah kita pergi. Saudara, kisahnya bagaimana saudara Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Karena selama ini saudara, bahwa Raja Saul berusaha untuk membunuh Raja Daud, ya. Saudara, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul karena dia iri hati. Ya, Raja Saul iri hati terhadap Daud. Ya, namun pada saat kesempatan itu ada, maka Abisai berkata, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, ya. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak, dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai,
jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat apa? Menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kita baca sama-sama 2-3. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepala dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ya, slide-nya terusnya. Nah, saudara, Daud tidak mau membunuh Saul, saudara. Karena apa? Ia berpendapat bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, ya, oleh Allah. Kalau ia membunuh, berarti ia melawan siapa, saudara? Melawan Tuhan, ya. Daud tunduk pada otoritas Tuhan. Katakan sama-sama, tunduk pada otoritas Tuhan. Ya, jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengetahui maksud dan isi hati Tuhan, ya. Saudara, masalahnya di dalam kehidupan jemaat seringkali saudara tidak taat. Colek kiri kanan, mesti taat, saudara. Taat sama apa? Firman Tuhan. Seringkali khotbah selalu disampaikan tiap minggu, namun hidupnya nggak pernah berubah. Ya, kenapa? Karena hanya datang ke gereja, dengar firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Ya, dia tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Ya, saudara, demikian saudara kita lihat bagaimana Daud kita mau belajar. Ya, karena dia dekat dengan Tuhan, maka dia mengetahui isi hatinya Tuhan. Amin. Ya, karena saudara dikatakan bahwa bagaimana aku dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya, nah saudara dan saya, biarlah kita boleh tunduk kepada otoritas yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi siapa? Tuhan, ya. Dan dialah yang harus kita taati dan kita turuti, ya. Setiap firman Tuhan yang menegur kita, yang saudara mengingatkan kita, biarlah kita boleh menuruti firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Slide-nya lagi, ya. Nah, ketundukan Daud pada otoritas Tuhan dimulai dari latihannya sejak ia dari muda, ya. Nah, bagaimana Daud dapat menundukkan diri pada otoritas Tuhan dan apa hasil dari penundukan diri tersebut, ya. Slide-nya terus. Yuk. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Nah, belajar dari rumah, saudara, ya. Belajar dari rumah. Coba kita baca sama-sama 2-3. 1 Samuel 16 ayat 10 dan 11. Yuk, 2-3. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakku semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Terus sedang mengembalakan domba. Terus kata Samuel kepada Isai apa? Suruh panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan. Saudara bayangkan orang tua itu membedakan anaknya. Ya, saudara, Isai itu adalah ayah siapa? Daud. Ya, pada saat saudara dikatakan Isai itu menyuruh ketujuh anaknya. Ya, padahal anaknya ada berapa, saudara? 8. Ya. Kenapa? Karena Samuel bilang, panggil semua anak-anakmu, aku akan urapi salah satu dari anak-anakmu untuk menggantikan Raja Saul. Ya. Kenapa? Karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat, saudara, bahwa di dalam 1 Samuel 16 ini Isai menyuruh berapa anaknya? 7 anaknya. Berarti Daudnya di mana, saudara? Daudnya di mana? Kesian deh. Ya. Daud itu disuruh mengembalakan domba dan kambing, tetapi 7 anaknya dipanggil. Ya, kemudian Samuel lihat satu, wah yang tinggi besar, saudara, ya. Itu abangnya, saudara. Wah, kemudian saudara Samuel pun berpikir bahwa inilah orang yang akan dipilih oleh Tuhan.
tinggi besar, saudara. Begitu Tuhan bilang sama Samuel, wah, Samuel bilang, ini semuanya gak dipilih, ya. Maka Samuel bilang apa? Masih ada gak anak? Maka saudara Isai dengan terpaksa dia bilang apa, saudara? Masih ada satu orang. Sedang apa? Mengembalakan domba. Maka Samuel bilang, pergi, panggil anakmu yang paling bungsu. Kita tidak akan makan bersama sebelum anak itu datang. Ya. Jadi kalau saudara mau Tuhan promosikan, kita harus ada penundukan diri. Colek kiri kanan, ada penundukan diri. Ya. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan mau promosikan saudara dan saya, diangkat Tuhan tinggi dimanapun saudara berada, di tempat terpencil pun, atau dianggap sepele sama orang lain. Kalau Tuhan mau pilih saudara, kalau Tuhan mau angkat saudara, ya Tuhan akan promosikan saudara diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara lihat hatinya Daud luar biasa. Ya. Dia tunduk sama otoritas siapa tuh? Tuhan. Ya, bagaimana dia bisa tunduk sama otoritas Tuhan? Saudara, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari rumah, saudara. Katakan sama-sama, dimulai dari rumah. Saudara nggak mungkin bisa tunduk sama Tuhan kalau di rumah aja kita berontak sama otoritas. Halo, dimulai nih saudara. Anak, ya, nggak mungkin nanti kamu besar tunduk sama pemimpin kalau kamu nggak tunduk sama orang tua. Demikian juga, ya, orang kita nggak mungkin tunduk sama kita nggak mungkin tunduk sama Tuhan yang tidak kita lihat kalau kita tidak tunduk sama orang tua, sama suami kalau itu dia sudah menikah, saudara, atau kita tidak tunduk sama pimpinan di perusahaan. Kita nggak mungkin bisa tunduk sama Tuhan yang tidak kita lihat. Colek kiri kanan, mulai dari rumah, saudara. Amin. Kebanyakan gereja, maaf kata saudara, kalau rumah tangganya itu belum beres, saudara, rumah tangga yang gelap, maka dia masuk ke gereja, maka gerejanya itu menjadi gelap. Ya, oleh karena itu, saudara, ya di gereja kita, saudara, nanti akan ada SPK pemuritan. Ya, pemuritan itu nggak jauh dari perubahan hati, perubahan hidup. Ya, yang akan kita mulai nanti awal bulan Agustus. Ya, bagaimana kita dimuridkan, bagaimana saudara, selalu lagu-lagunya di sini adalah ubah hatiku. Ya, kenapa? Karena perubahan hidup itu yang utama. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga, angkat tangan. Colek di kanan, mesti berubah hidup kita. Amin. Nah, saudara, kita mulai belajarnya di mana, saudara? Belajarnya mulai di rumah. Saudara nggak mungkin tunduk sama gembala saudara kalau dari rumah saja saudara nggak tunduk. Boleh lihat saya dengan serius. Wah, kejam, saudara. Betul apa enggak? Gak mungkin. Kenapa saudara Daud dia tunduk sama otoritas Tuhan? Karena mulai dari muda dia tunduk sama orang tuanya. Amin. Walaupun dia diperlakukan, saudara, tidak adil sama orang tuanya, walaupun dia dianggap sepele sama orang tuanya, walaupun hatinya tertolak. Karena dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tidak meninggalkan aku. Ini luar biasa, saudara. Amin. Selama saudara punya sikap hati yang benar, saudara, Tuhan akan tinggikan kita. Siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan? Daud tidak punya kepahitan hati terhadap orang tuanya, di mana dia diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak dianggap, dia direndahkan oleh orang tuanya. Ya, namun Tuhan yang pilih dia. Amin, saudara. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua?
Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tapi sedang apa? Menggembalakan kambing domba. Lihat saudara, sendirian. Ya, sedangkan 7-7-nya mereka menghadap Nabi Samuel. Nabi Samuel itu seorang yang disegani saudara di Israel. Ya. Tapi dia tidak dipanggil. Dia hanya untuk menggembalakan kambing domba. Kata Samuel, suruh panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Jadi saudara, kalau saudara punya hati yang tunduk, saudara dan saya punya hati yang rendah, Tuhan akan tinggikan kita. Amin. Colek kiri kanan, mesti rendah hati. Tema minggu lalu, saudara, ya, diubahkan melalui kerendahan hati. Tema saat ini, saudara, kerendahan hati lewat penundukan diri. Karena dasarnya kita manusia colek kiri kanan, jangan sombong. Amin. Dimanapun kita berhadapan dengan otoritas, dengan pemerintah itu otoritas yang Tuhan percayakan. Di dalam keluarga itu suami saudara yang Tuhan percayakan. Di dalam gereja adalah gembala sidang yang Tuhan percayakan. Dimanapun itu kita berhadapan dengan otoritas. Amin. Bagaimana kita bisa saudara tunduk sama Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kita yang kelihatan aja kita tidak tunduk. Itu sebabnya saudara jemaat gereja Tuhan, walaupun beribadah, saudara seringkali ibadah, puluhan tahun ibadah, tapi hidupnya enggak berubah. Colek ke kanan, mesti berubah. Kenapa? Itu dimulai dari hati. Sampai berbusa pun, saudara, kalau hati kita keras dan sombong, enggak mungkin bisa berubah. Betul apa enggak? Iya. Slide-nya lagi, coba slide-nya. Ya, kita lihat Daud taat pada ayahnya saat Samuel datang. Ya, dia taat, dia tetap menggembalakan kambing, walaupun dia sendirian waktu itu dia menggembalakan kambing domba. Ya, Daud mengalami penolakan dari orang tua. Ya, mungkin kita juga orang yang tertolak dalam rumah. Ada anak yang kepahitan sama orang tuanya, saudara. Ya, ada anak yang kepahitan dengan orang tuanya. Begitu dia berumah tangga, itu belum beres dengan orang tuanya, maka dia akan saudara kepahitan dengan suaminya. Dia nggak mungkin bisa tunduk sama suaminya. Betul apa enggak? Karena belum beres. Mulai dari mana? Anak juga. Orang tuanya udah bilang jangan sama si dia, karena suka mabuk-mabukan. Yang kedua, jangan sama dia, karena apa? Hidupnya belum bertobat, ya kan? Belum punya kerjaan, tapi maksa karena cinta itu buta, saudara. Yang anak muda ya, akhirnya paksakan diri menikah, akhirnya rumah tangganya hancur. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus tunduk ya pada otoritas. Katakan sama-sama, tunduk pada otoritas. Ya, amin. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, harus diawali dengan kerendahan hati. Rendah hati itu melalui penundukan diri. Yang tunduk itu bukan yang mulutnya iya, tapi hatinya enggak. Yang tunduk itu hati. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada orang yang taat tapi hatinya berontak, saudara. Betul apa enggak? Ya. Terus lagi slide-nya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 20. Kita baca sama-sama 2-3. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan pergi terus
taat. Orang tuanya bilang apa saudara? Kamu yang antar makanan. Buat siapa? Kakak-kakaknya yang sedang apa? Maju berperang melawan siapa itu? Goliat. Oh, pada takut semua. Namun kita lihat pada akhirnya siapa yang maju, saudara? Daud yang maju. Luar biasa gak, saudara? Ya, itu dianggap sepele sama orang tuanya. Tapi dia lakukan, dikatakan bahwa seperti yang diperintahkan Isai, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat suara perang. Daud tunduk pada orang tuanya. Katakan sama-sama, Daud tunduk pada orang tuanya. Jadi dimulai dari rumah. Katakan sama-sama, dimulai di rumah. Di rumah itu kalau belum berkeluarga, otoritasnya siapa? Orang tua. Anak mesti taat sama, mesti nurut. Ya, yang anak mana yang anak? Nurut sama orang tua. Amin. Nurut sama orang tua. Ya, kecuali kalau orang tuanya suruh ngajarin yang nggak benar ya jangan. Ya, tapi katakan firman Tuhan apa? Ya, tunduk pada orang tua di dalam Tuhan. Ya, amin. Nah, saudara perhatikan ya. Yang berikutnya, Daud juga dibully oleh kakak-kakaknya. 1 Samuel 17 ayat 28. Ayo kita baca 1 Samuel 17 ayat 28. Cepat. 1 Samuel 7. Yang sudah ketemu langsung baca. Sudah? 2, 3. Ayo baca. Siapa? Ya. Kenapa kamu datang ke sini? Terus? Oh, itu kamu urusin itu aja, kambing domba yang 2-3 ekor. Oh, saudara, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Berarti dia dianggap sepele, saudara. Betul apa enggak? Elia bilang, kenapa kamu kesini? Padahal dia ngantar makanan loh, saudara. Tapi dia kepahitan nggak, saudara? Saya perhatikan kalau keluarga kita ada kepahitan antara anak dengan orang tua, ya kan? Saudara, itu belum diselesaikan, belum dibereskan. Begitu dia berumah tangga, dia akan ada kepahitan juga dengan suaminya dalam rumah tangganya. Oleh karena itu mesti dibereskan. Amin. Ya, saudara, kita lihat Daud tidak pahit hati. Colek kiri kanan, jangan pahit hati. Ya, bagaimana caranya? Mengampuni. Katakan sama-sama apa? Mengampuni. Saudara, mengampuni itu adalah lifestyle. Lifestyle apa? Orang Kristen. Katakan sama-sama, mengampuni adalah lifestyle. Apa itu sih lifestyle? Gaya hidup orang Kristen. Kenapa Tuhan bilang apa? Petrus bilang, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali Tuhan. Tuhan bilang berapa, saudara? 70 kali 7 kali. Berapa banyak, saudara? Berarti gaya hidup orang Kristen itu mengampuni. Coba tulis di kanan, mengampuni itu lifestyle. Lifestyle apa? Orang Kristen. Ya, amin. Jadi jangan ada di sini yang kepahitan hati, saudara. Gak masuk surga nanti, saudara. Walaupun diperlakukan tidak adil. Ingat, promosi dari mana, saudara? Dari Tuhan. Yang penting hati kita mesti beres. Katakan sama-sama, hati kita mesti beres. Ya, kita baca Efesus pasal yang ke-6. Ayo. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Ini yang anak-anak muda pada kemana ini? Di bawah ya? Nggak muat ya? Di sekolah minggu? Apa di balik pintu? Iya. Nanti kita
Iya. Iya, oke. Efesus 6 kita baca. 2-3. Taati orang tuamu dalam karena haruslah demikian. Amin. Anak-anak harus taati orang tua dalam Tuhan. Kalau belum beres dengan orang tua, harus apa? Karena ada loh yang orang udah nikah, dia udah punya anak, sama mamanya masih kepahitan hati, atau sama papanya masih kepahitan hati, itu belum beres. Sehingga nanti rumah tangganya berantem terus, ribut terus, saudara. Betul apa enggak? Kenapa? Awalnya belum benar. Amin. Jadi begitu saudara nanti pulang, kalau ada kepahitan hati, saudara mulai ingat Daud diperlakukan orang tuanya gimana, saudara? Ya, nggak hadir. Sama kakak-kakaknya gimana? Direndahkan. Mentang-mentang anak bungsu, saudara. Kecil orangnya, tetapi rohnya perkasa, saudara. Amin. Kita lihat. Terus yang kedua, 2-3. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Siapa yang mau bahagia dan panjang umur? Amin. Saya lihat saudara, orang yang hormat sama orang tuanya hidupnya berbahagia. Iya. Dan panjang umur. Ya, saudara, sehingga pada saat orang tua kita dipanggil Tuhan, kita nggak nyesal. Ada orang yang nyesal, orang sampai nangisnya meraung-raung. Kenapa? Karena nyakitin hati orang tuanya. Menyesal tidak ada artinya. Ya. Saudara, waktu papa saya kena stroke, saudara, dia pengen ke mall, yang nonton saya, saudara. Kakak saya, wah, lihat baju, lihat apa, saya tuntun, saudara. Saya tuntun, saya gak malu. Bahkan sakit ke kamar mandi, yang bersih saya sama mama. Saya sama mama, padahal saudara-saudara banyak. Saya gak beli, saudara. Anak harus berbakti sama orang tua. Amin. Nanti tabur tuai, saudara. Soleh kiri kanan, tabur tuai nanti, saudara. Betul apa enggak? Pasti itu tabur tuai. Makanya saya lihat ada orang tua yang udah hidup susah, sampai saudara yang lagi viral itu ya, 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 mati suami istri, anak-anaknya 3 kali perhatiin, nggak ditengok, akhirnya mati berdua. Sudah bau. Betul apa enggak? Apa yang menyebabkan itu? Pasti ada kepahitan hati dengan orang tua. Betul? Makanya dibilang, saudara, sama orang tua bilang gini, saudara. Ayat yang keempat, coba. Yang keempat. 2-3. Dan kamu apa? Jangan sakiti hati anakmu. Ayo, terus lagi. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat. Bapak-bapak, didik anakmu. Ini zamannya zaman yang sukar dan sulit. Kalau enggak dia akan ikut arus dunia, saudara. Jangan YouTube yang mengajarkan anak-anak kita. Amin. Ini anak supaya anteng dikasih, saudara. Kasih HP. Yang penting mamanya juga main HP, nggak taunya, saudara. Betul apa enggak? Karena apa? Males, saudara. Didik dan ajar anak tuh males. Padahal kita punya tanggung jawab. Amin. Nah, saya gembala, ini anak-anak rohani. Saya juga bukannya cuma tambah banyak, bukannya tambah senang, tapi tambah stres. Kenapa? Karena tanggung jawab itu mendewasakan. Maka saya bilang jangan senang dulu kumpul-kumpul.
betul. Amin. Makanya nanti bulan Oktober saudara, kita akan adakan SPK, saya pengikut Kristus. Ya, pemuritan sesuai amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Dimuridkan. Kalau nggak dimuridkan, saudara nanti nggak akan dewasa. Namanya murid itu belajar. Katakan sama-sama, belajar. Gimana mau dewasa kalau baca firman-Nya cuma hari Minggu? Gimana mau dewasa kalau mau baca firman-Nya? Tuhan, tunjukkanlah firman Tuhan di dalam nama Yesus, saudara. Taunya saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Benar, itu lu orangnya, gitu kan? Atau kayak gitu, saudara. Tapi ini nggak cocok buat saya. Kenapa? Karena tidak ada penundukan diri. Gimana mau tunduk sama otoritas Tuhan kalau di rumah aja membangkang, memberontak, saudara? Kalau di dalam perusahaan aja selalu saudara memberontak, gak mungkin saudara. Yang dilihat dia tidak mau tunduk, gimana yang tidak dilihat? Zaman sekarang kan manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Keputusan semua diambil sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Ya. Jadi saudara, bapak-bapak, jangan sakiti hati anak. Didik dan ajarlah mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mana ya bapak-bapak? Ya. Saya bapak rohani juga, didik anak-anakmu dalam kebenaran firman Tuhan supaya dewasa semua. Jangan sampai cuma banyak pada udah masuk surga, saudara. 10% aja udah untung, saudara. Halo? Ya, karena itu saudara, saya harapkan nanti di awal bulan Oktober setelah ibadah ini kita akan ada pemuritan, saudara. Semua kursi dibelakangkan, kita akan, saudara, bagi-bagi setiap kelompok. Kita mau sharing, saudara, firman Tuhan dimulai dari dasar keselamatan. Ya, SPK, keselamatan, selamat, itu ada 5 sesi, saudara. Ya, hidup dalam kerajaan Allah, jaminan hidup kekal, dan seterusnya. Kemudian P-nya itu perubahan hidup, saudara. Ya, SPK kan saya pengikut Kristus, tapi materinya itu S itu selamat, P itu perubahan hati, ya, K-nya itu saudara kehidupan kerajaan, bagaimana kita menjalani gaya kehidupan kerajaan surga. Ya, hanya 1 jam. Firmannya cuma 20 menit. Ya, kemudian kita sharing. Nanti ada tantangan, setiap orang didoakan, saudara. Karena kalau di sini mau ada tantangan didoakan, udah nggak muat lagi kita, saudara. Betul apa enggak? Ini aja saudara udah pada di bawah-bawah, saudara. Gak mungkin berjubel seperti ini. Ya, amin. Ya, maka saudara siapkan hati selama 2,5 bulan nanti. Ya, saudara, komitmen Tuhan, saya mau menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Kemarin ada jemaat kita yang dikunjungi saksi Yehova. Dia cerita, ya saya tahu lah, pasti yang diserang adalah Yesus. Ya, betul apa enggak? Nah nanti saudara, dasar kekristenan kita harus kuat. Amin. Jangan saudara dengar lewat YouTube. YouTube itu berbagai macam ajaran tuh masuk di sana. Betul apa enggak, saudara? Yang paling utama, saudara harus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Kalau bukan mengakui itu, tinggalkan itu semua. Amin. Kalau dia lain sendiri, tinggalkan. Jadi saudara lihat, wah khotbahnya bagus. Ya, lihat buahnya nanti. Tuhan bilang setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Betul apa enggak, saudara? Lihat buahnya. Kalau buahnya benar, hidupnya berubah. Kalau saudara ngikut pengajaran benar, pasti hidup saudara berubah.
Yang setuju katakan amin. Kalau orang selalu mengajarkan berkat-berkat materi, aku diberkati, ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Aku dilimpahi, itu paling senang saudara. Wah ada yang aku diberkati sampai di kepalanya, aku dilimpahi karena anugerah. Saya dalam hati ketawa aja saudara. Gimana mau diberkati kalau kamu malas? Betul apa enggak? Gimana mau diberkati kalau kamu nggak jujur? Gimana kamu mau diberkati kalau kamu nggak tanggung jawab? Betul apa enggak saudara? Nah itu pengajaran. Itu pengajaran. Jadi saya ketawa aja. Hidupmu belum berubah, gimana Tuhan mempromosikan kamu? Kita lihat, walaupun Daud itu saudara diurapi oleh Samuel jadi raja, itu ada proses, dinunggu, tapi dia tetap rendah hati, dia tetap tunduk sama orang tuanya, dia tetap menghormati Saul walaupun dia tahu bahwa kelak nanti dia akan menggantikan raja Saul. Betul apa enggak saudara? Selama belum ada penundukan diri, gak mungkin bisa berubah. Amin. Karena orang yang gak mau menundukkan diri itu orang yang sombong. Orang yang sombong. Toleh kiri kanan, jangan sombong saudara. Amin. Biarkan dirimu diremukkan sama Tuhan serendah-rendahnya seperti siapa? Daud. Toleh kiri kanan, biar Tuhan remukkan kamu. Mau saudara? Mau dipromosi nggak? Coba angkat tangan. Semua pasti mau. Mau diremukkan Tuhan nggak? Mau? Puji Tuhan. Mau? Puji Tuhan. Daud itu udah mengalami serendah-rendahnya, bahkan di keluarganya sendiri. Kan kalau dibentuk yang paling dekat kan, betul apa enggak? Kalau enggak suami istri. Kalau enggak sesama pelayan, betul apa enggak? Coba lihat kiri kanan pelayan Tuhan. Waduh, jangan ada yang saya bilang bahaya nih kita saudara. Kalau ada satu aja saudara provokator saudara, saya bilang yang lainnya jadi petugas pemadam kebakaran, biar semprot dia saudara. Kalau di ngomporin semprotin semua saudara. Ini merusak apa gereja? Merusak yang kita bangun saudara. Kita bangunnya susah, tapi merusaknya gampang. Betul apa enggak? Ya. Ada iri, ada dengki, tersinggung, sakit hati, muter-muter aja seperti itu. Orang lain udah sampai ke langit, saudara ini masih di bumi. Coba kiri kanan, jangan muter-muter terus. Jadi 40 tahun harusnya 40 hari saudara. Puyeng. Karena apa? Tegar, tekuk, dan keras kepala. Mesti apa? Lembut hati. Saudara, makanya saya doakan semua jemaat di proses Tuhan lah. Pokoknya biarin dah supaya kembali gak stres. Pokoknya udah urusan kamu sama Tuhan. Kembali Tuhan ajar. Kalau dia nggak tahu urusanmu sendiri. Udah. Jangan sampai stres jemaatnya masuk ICU saudara, kan darah tinggi saudara. Udah urusan kamu sendiri. Karena yang diberkati nanti kamu, yang nanggung juga kamu sendiri. Betul apa enggak? Itu aja, rasain sendirilah. Amin. Ya, rasain sendiri. Saya sekarang gak mau pusing-pusing lah. Saya udah banyak pembina-pembinanya saudara. Nanti di SPK dibina lagi. Udah ada komsel, keluarga, kecil lagi, kecil. Komsel wilayah, dibagi-bagi wilayah. 1, 2, 3. Ada pembina. Sekarang dibagi lagi, kecil. Di SPK 1 pembina akan memiliki 2 atau 3 anggota. Itulah kamu gembala kecil. Awasi, jangan ada yang sendirian. Amin. Sebab kalau kita sama-sama kita kuat saudara.
di SPK akan kecil lagi, kecil. Nah nanti yang sudah dilayani nanti jadi pembina, melayani jiwa-jiwa, nanti ngerasain gimana melayani jiwa-jiwa. Pembina, enak gak Pak Deddy? Sedap. Pak Doko? Sedap. Ya. Pak Eko? Sedap. Lebih enak melayani jiwa apa main musik? Main musik, saudara. Kalau melayani jiwa kan udah mulai tersinggung, sakit hati, ya kita mikirin orang lain. Puji Tuhan. Nah, kita dibentuk juga jadi dewa. Jadi jangan ada di sini yang sendirian, saudara. Gabung nanti komsel wilayahnya mana masuk 1, 2, 3. Nanti kalau ada gabungan nanti yang namanya komsel keluar. Tujuannya apa? Supaya dewasa. Karena tanggung jawab. Amin. Ya, supaya semua tergembalakan. Sekarang kan saya udah ringan. Yang khotbah kan kayak kemarin udah ada mulai para pembina-pembinanya yang nanti kan. Ya, semua jadi ringan kita. Maju sama-sama. Yang penting nanti satu visi. Semua sama seperti yang diberitakan gembalanya. Jangan ada firman yang mencong-mencong. Ya, pasti nanti sama semuanya, saudara. Amin. Nah, makanya pucuknya itu di saya. Kalau saya nggak benar, semuanya nggak benar, saudara. Karena itu doakan gembala, saudara, supaya tetap lempeng dan lurus, tetap tulus hati. Jadi contoh dan teladan itu gak gampang. Pembina juga mesti jadi contoh teladan, termasuk istri-istrinya. Jangan suaminya jadi berkat, istrinya jadi batu sandungan. Jangan sampai seperti itu, saudara. Mau bertumbuh sama-sama bertumbuh. Jangan suaminya diangkat, istrinya nggak diangkat. Mana ya suami saya ya? Mana ya? Ada suaminya diangkat, istrinya tertinggal. Luar biasa kan? Aduh. Oke, jangan timpang, saudara. Suami istri kalau rohaninya timpang, nanti ribut terus, saudara. Betul? Harus sejalan. Ya. Ya, slide-nya terus. Ya. Sudah? Yuk, Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Yang sudah ketemu langsung baca. Lukas 16 ayat 10. 23. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Terus, barang siapa nggak benar dalam perkara kecil, ia nggak benar juga dalam perkara besar. Ya, walaupun ini bicara tentang mamon, saudara ya, tentang uang. Kalau kita sama uang aja udah nggak dipercaya, wah, sama yang lainnya juga enggak. Ya, uang itu tes karakter. Tetapi saudara, ayat ini juga bisa berlaku. Kalau kita tidak latihan menundukkan diri di rumah, bagaimana kita bisa menundukkan diri pada pimpinan kita? Yang setuju katakan amin. Jika kita tidak dapat menundukkan diri pada apa yang dapat kita lihat, bagaimana kita dapat menundukkan diri pada Tuhan yang tidak dapat kita lihat? Jadi Tuhan melihat dalam perkara yang kecil. Katakan sama-sama, Tuhan melihat perkara yang kecil. Perkara yang sepele. Saya udah bilang nih saudara di gereja, jangan ada yang sampah, saudara. Jangan ada sampah. Karena selalu yang mengutin, saya jadi contoh, saya pungut. Kalau melihat yang nggak benar, saya pungut, saudara. Buang ke sampah. Itu perkara yang kecil. Jadi lihat saudara, kalau nggak beres, ya bangku-bangku rapikan. Ayo mulai rapikan semua. Amin. Ya, jadi di sini itu nggak ada yang cuma datang duduk diam dengar dah pulang, saudara. Datang duduk dengar firman Tuhan diam dah pulang. Nggak ada. Semua terlibat dalam komunitas. Katakan sama-sama, semua terlibat dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita kuat, saudara. Amin. Kita sudah menyediakan gereja wadahnya. Ada komsel wilayah, ada komsel keluarga, dan nanti bulan Agustus saudara kita masuk dalam komunitas inti, komit namanya, komunitas inti.
Ada yang namanya kompak, komunitas kesepakatan, di mana 2-3 orang berkumpul yang bersehati di dalam namaku, berdoa, aku akan menjawabnya. Amin. Yang penting kompak, saudara. Katakan sama-sama kompak, saudara. Amin. Jangan ada yang sendirian. Ya, kita akan membangun komunitas di sini, saudara. Ya, supaya apa? Supaya gereja kuat. Jangan cuma ketemu ngobrolin yang tapi sharing lah, saudara. Nanti kalau kita nggak ada tujuannya ketemu, saudara, ini kita hanya jadi ketemunya gosipin orang, saudara. Betul apa enggak? Sharing firman, ceritakan masalahmu, saling menguatkan. Itulah gereja yang hidup, saudara. Kita akan bertumbuh dewasa. Yang melayani semakin dewasa, yang dilayani juga semakin dewasa. Amin. Yang melayani itu kan latihan untuk melatih bagaimana melayani jiwa-jiwa. Ya. Nanti setelah selesai ibadah kita akan ada khusus, ya. Nanti kita akan ada, bukan semua jemaat ya, nanti pelayan Tuhan ada pertemuan untuk mempersiapkan pemuritan SPK. Dan minggu depannya saya akan latih para pembina, ya. Dan nanti saudara yang jemaat, saudara mesti antusias. Amin. Ya. Siapa yang mau maju bertumbuh bersama, saudara? Karena namanya orang tua itu punya tanggung jawab untuk mendewasakan anak. Ya, kami punya tanggung jawab, ya, supaya gereja Tuhan bertumbuh. Saudara mau bertumbuh sama-sama? Ya, doakan saudara, nanti jiwa-jiwa bisa tambah banyak, saudara. Bisa tambah banyak. Karena dalam SPK itu bisa jangkau jiwa juga. Ayo masuk kelompok, sharing. Saudara, banyak jangkau jiwa nanti. Apalagi bawa jiwa-jiwa bermasalah, karena SPK itu adalah bengkelnya, saudara. Gereja itu bengkel, saudara. Yang nggak beres, saudara, ayo masuk. Amin. Nanti ada pembina-pembinanya, saudara. Nanti semakin dewasa, melayani jiwa-jiwa akan semakin bertumbuh. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Ya, katakan sama-sama, setia dalam perkara yang kecil. Coba tangannya, itu ada gambarnya. Setia dalam perkara yang kecil. Nah, mulai dari mana? Rumah. Amin. Gimana kita mau tunduk sama Tuhan di rumah? Kita nggak beres, saudara. Betul? Suami, istri tunduk sama. Kecuali suaminya perintahin buat dosa, jangan. Amin. Tuhan kasih apa? Hierarki. Katakan sama-sama, hierarki. Walaupun suami istri itu sederajat, tapi ada hierarkinya. Amin. Sama seperti Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus sederajat. Mereka sama-sama esensinya adalah Allah, hakikatnya Allah. Tetapi Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus mengajarkan kita tunduk kepada Bapa di surga. Tapi sebelum dia tunduk kepada Bapa di surga menjadi manusia, dia harus tunduk pada perkara yang kecil. Katakan sama-sama, yang kecil. Mulai dari mana? Rumah. Yesus mulai tunduk sama orang tuanya. Luar biasa gak, saudara? Anak tukang dari Allah jadi manusia, bahkan hamba yang paling rendah. Kalau saudara mau direndahkan, terus dibentuk sama Tuhan sampai serendah-rendahnya. Respon kita benar, tidak sakit hati, tidak pahit hati. Bahkan kita mendoakan orang-orang saudara yang saudara menghina kita, menindas kita, seperti Yesus di kayu salib katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Maka Tuhan mengangkat Yesus tinggi. Amin. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa?
Karena dia mau sangat direndahkan serendah-rendahnya. Saudara mau sangat ditinggikan? Oh, daripada tahu nih maksudnya saudara. Mau sangat ditinggikan? Tahu nih maksudnya saudara. Mau sangat ditinggikan? Oh, udah mulai ada saudara. Berarti saudara harus siap sangat direndahkan. Toleh kiri kanan, siap sangat direndahkan. Amin. Tidak ada jalan menuju kemuliaan tanpa jalan salib. Betul apa enggak? Ada banyak orang mau masuk surga, tapi dia tidak melalui jalan salib. Apa yang Yesus lakukan itu yang kita lakukan, karena kita adalah pengikut Yesus. Yesus mati bagi dosa, kita mati bagi dosa. Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke surga. Itu kemuliaan. Kita harus alami yang namanya proses pembentukan. Dan saudara, tanpa kerendahan hati gak mungkin ada perubahan hidup. Katakan sama-sama 2, 3. Tanpa. Ingat ini saudara, pulang dari sini. Oh ya, tanpa kerendahan hati gak mungkin ada perubahan hidup. Yang kedua, kerendahan hati lewat penundukan diri. 2, 3. Ini tema kita. Bagaimana rendah hati? Mulai menundukkan diri, taat pada otoritas. Dan mulai dari hal yang mulai dari mana? Colek kiri kanan, mulai dari rumah. Ya. Kemudian saudara, anak semua orang tua sayang ya anak muda ini saudara ya. Nah, mulai dari rumah. Nanti diingatkan ya para orang tua, diingatkan. Mulai dari hal yang sepele. Kalau di gereja, kalau di rumah udah nurut, saudara, maka di gereja pasti nurut. Saya lihat saudara, tiap-tiap keluarga yang beres hidupnya, dia pasti tunduk sama gembalanya, saudara. Kok yang amin cuma 2, saudara? Tapi kalau keluarga dia ribut terus, saudara, pasti dia akan berontak terhadap gembalanya. Betul apa enggak? Begitu gembalanya salah-salahin, begitu juga Tuhan disalahin. Wah, enggak, yang belum beres diri kita sendiri. Karena belum ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu harus dimulai dengan penundukan diri. 2, 3. Kerendahan hati harus dimulai dengan apa? Penundukan diri pada otoritas. Amin. Ya. Yang ketiga, penundukan diri mulai dari hal yang sepele. 2, 3. Mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau di hati nih saudara, ini di gereja ada sampah nih. Cuek aja. Pungut saudara. Mulai dari mana? Lihat gereja, yang mana yang perlu nih? Yang masih buat pelayanan kita. Ini lampu saudara nggak ada yang saya nggak pernah ada dulu saudara lampu ini diganti-ganti semua. Tapi ada dimulai dari seorang pelayan Tuhan yang punya kerinduan. Tuhan, ini kalau oma-oma baca kitabnya nggak lihat ini, nggak kelihatan. Gimana lampunya diganti? Ini nggak pakai uang gereja, saudara. Amin. Dimulai dari hati, menentukan diri apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita bersama, kita masih bisa. Gereja kita mengumpulkan saudara janji iman, ucapan syukur itu buat gereja semua, saudara. Saya udah komitmen, saya nggak akan ambil itu, saudara. Janji iman, ucapan syukur yang tadinya menjadi hak daripada gembala, tapi saya persembahkan walaupun kita kekurangan. Nggak ada orang yang tahu, saudara.
Tuhan akan tinggikan kita, promosikan kita, kalau ada hati yang penuh dengan penundukan diri. Katakan sama-sama, penundukan diri. Nanti kita semakin peka rohani kita. Kalau kita biasa tunduk sama yang kelihatan, maka kita akan tunduk sama Tuhan yang gak kelihatan. Bahkan dalam hal yang sepele, kamu bangun tidur cari kopi, bukannya gak bangun tidur cari Tuhan. Amin. Waktu kamu nonton YouTube kebanyakan, coba kamu baca Alkitab, masuk kamar, kamu berdoa. Nanti Tuhan banyak bicara. Amin. Kamu nih orangnya suka gengsi. Gengsi itu beban. Katakan sama-sama, gengsi itu beban. Ya, mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik mobil, mau kita punya rumah, mau kita gak punya rumah, itu semua kita akan tinggalkan semua. Betul apa enggak? Bukan. Jadi orang itu lebih enak itu apa adanya. Soalnya dipikirkan apa adanya. Kita juga gak mau kelihatan orang menilai kita terlalu tinggi. Kalau direndahkan gak apa-apa lah. Tapi kalau orang menyanjung-nyanjung kita, hati-hati, sombong nanti. Tapi kalau direndahkan juga hati-hati, jangan sampai kepahitan hati. Amin. Jadi orang biasa aja. Tolong kiri kanan biasa aja lah. Mau disanjung tinggi, jangan kita naik sampai ke langit. Mau direndahkan, jangan sampai turun ke lembah-lembah curam. Biasa aja. Nanti enak saudara, enak. Hidup kita gak ditentukan oleh perlakuan orang lain. Amin. Katakan sama-sama, mulai dari hal yang sepele. Ya, jadi ketaatan itu mulai dari hal yang sepele. Gak mungkin saudara bisa taat yang mengasihi musuhmu. Wah saudara, gak usahlah mengasihi musuh. Itu hal yang mungkin terlalu besar yang kita perlu proses. Mengampuni aja dulu, mendoakan aja dulu. Mendoakan aja udah berat. Betul apa enggak saudara? Apalagi mengampuni, gak bisa. Apalagi kalau jabat tangan, lihat mukanya, wah menghindar saudara. Nanti Tuhan kejar terus saudara. Betul apa enggak? Ya. Mulai dari hal yang kecil. Nah, yang kedua, terus lagi. Ini yang saudara suka. 2, 3. Siapa yang suka? Angkat tangan dong, jangan belaga yang gak mau dipromosi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sampai bikin anugerah. Semuanya kayaknya buat kita semua. Tuhan bagi, semua diraup saudara. Sudah, yang awalnya aja belum. Siap diproses. Kalau kita baru cinta Tuhan, semua doa kita dijawab. Cesplok. Begitu mulai sungguh-sungguh, lah kok doa saya udah mulai gak dijawab ya? Kok gini ya? Diuji. Apakah kamu cinta Tuhan karena berkat? Kalau kasih kan saudara, mau di dalam keadaan susah senang, aku tetap mengasihimu. Amin. Jangan mengasihi Tuhan karena berkat. Jangan setia ke gereja karena saudara berkati. Justru nilai tambah dan nilai lebih pada saat kau dalam pertumbuhan. Kau belum ada apa-apa, kau dalam kekurangan, kau setia ibadah. Yes. Tetap taat hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Siapa yang mau promosi dari Tuhan? Coba pegang hati. Seperti siapa? Daud saudara ya. Amin. Ayo kita baca ayat 10. Kita ulang lagi. Demikianlah Yesaya menyuruh ketujuh anaknya lewat
Tapi Samuel berkata semuanya tidak dipilih Tuhan. Terus lalu Samuel berkata kepada Yesaya, inikah anakmu? Masih tinggal yang bungsu, sedang membakar kambing. Kata Samuel kepada Yesaya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak duduk makan sebelum dia datang kemari. Ya, slide-nya terus lagi. Kenapa hati yang tunduk mendapat promosi dari Tuhan? Karena hati inilah yang cocok dengan Tuhan. Katakan sama-sama, cocok dengan Tuhan. Kalau Tuhan merendahkan diri, maka kita juga merendahkan diri. Maka kita akan ketemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan merendahkan diri, kita tinggi hati, saya mau tanya, ketemu Tuhan gak, saudara? Kalau Tuhan merendahkan diri, kita pun harus merendahkan diri. Maka kita akan ketemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan diproses betul-betul, saudara, sampai serendah-rendahnya menjadi hamba anak tukang kayu dari Allah, luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus itu mencuci kaki para murid-muridnya. Itu kalau orang yang membasuh kaki kan, saudara, itu budak. Betul apa enggak? Apa perlu kita cuci kaki semua, saling cuci kaki di sini semua? Buka kaki kita semua, kasih minyak wangi dulu, saudara. Wow. Bukan yang lahiriah itu. Rendah hati bukan karena cuci kakinya. Memang Tuhan kasih contoh, tapi rendah hati itu di hati kita. Amin. Ya. Nah, itulah hati yang cocok dengan hatinya Tuhan, karena hatinya lembut dan rendah hati. Katakan sama-sama, lembut dan rendah hati. Colek kiri kanan, kamu mesti lembut dan rendah hati. Seperti siapa? Baru kita ketemu siapa, saudara? Kita ketemu Tuhan. Saya mau tanya, kalau hati keras dan tinggi hati, kita ketemu Tuhan apa enggak, saudara? Itu sebabnya hidupmu gak berubah. Sering ke gereja, tapi tetap jalan sendiri, tidak mau merendah. Saudara, saya kemana-mana, sebelum kemana-mana saya udah bilang sama anak saya, doa dulu, doa dulu, doa dulu, doa dulu, doa dulu, semua doa dulu. Kenapa? Karena kita tak tahu apa yang terjadi di depan. Betul apa enggak? Orang begitu mau keluar rumah langsung benar. Betul apa enggak? Kita tak tahu apa yang terjadi di depan. Doa dulu. Karena hati ini yang cocok dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hati ini yang cocok dengan Tuhan. Hati yang bagaimana? Lembut dan rendah. Colek kiri kanan, mesti lembut dan rendah. Siap diproses? Orang lembut dan rendah hati itu siap diproses. Mengalami proses yang namanya peremukan bagi jiwa kita. Enak gak saudara diproses Tuhan? Tapi hasilnya dong, saudara. Amin. Ingat, saudara, yang namanya perubahan itu, saudara, dari ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi apa? Kalau kita sudah menjadi kupu-kupu, kita nggak mungkin lagi menjadi seekor ulat. Colek kiri kanan, jangan kembali hidup lama. Amin. Yang namanya perubahan itu sifatnya permanen. Gak mungkin sifat ulat itu ada pada kupu-kupu yang rakus dan menjijikan. Betul apa enggak, saudara? Kalau kita hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, jangan kembali lagi hidup yang lama. Colek kiri kanan, jangan kembali hidup lama, saudara. Yuk, yang ketiga, cepat. Yuk, baca sama-sama. Oh, coba saudara, saya mau tanya, pimpinan itu milih orang yang tunduk apa tanduk?
Tunduk apa tanduk? Tunduk. Betul. Jadi orang itu bisa dipercaya karena dia tunduk. Siap. Ya, siap. Ya. Coba saudara, kalau tentara dia melawan, bahaya gak saudara? Apa istilahnya? Kalau tentara tuh siap, ditempatkan di mana Papua? Wah, medan perang tuh Papua saudara ya. Siap. Oh, jangan kan ini gak enak nih. Milih-milih saudara. Saya gak mau di Papua, saya mau di Bali saudara. Jadi nanti kalau di SPK saudara dipilih orang-orangnya, waduh, wah, garuk-garuk kepala saudara ya. Siap, katakan sama-sama, siap. Siap. Amin. Saudara perhatikan, orang yang banyak dipercaya itu orang yang taat. Betul apa enggak? Gimana Tuhan mau percayakan saudara? Ya baru diberkati dikit aja udah lupa diri saudara. Gimana Tuhan mau berkati yang tinggi lagi? Saudara mau dipercaya? Tunduk saudara. Pokoknya kalau orang yang taat dimanapun pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Mau dipromosi Tuhan? Ya. Saudara, kita mesti tunduk pada otoritas. Ya. Ayo, kita baca 2-3, ini aja kita baca 2-3. Jadi saudara, seorang yang pembawa senjata, Raja Saul itu adalah orang yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya gimana saudara? Ditusuk dia Raja Saul, ya, betul kan? Itulah orang yang bisa dipercaya. Ayo kita tolong. Ubah hatiku.
Kami mau bertumbuh bersama. Biar kami semakin berkurang dan Tuhan Yesus bertambah. Biar kami bertemu dengan Engkau, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, bentuk dan proses kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Dan itu dimulai dari penundukan diri kami kepada otoritas. Mulai dari perkara yang kecil, kami akan tunduk. Mulai dari rumah, mulai dari tempat kerja, dan kami pada akhirnya kami akan tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada promosi Tuhan bagi setiap hati yang mau tunduk, yang mau taat, yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, yang mau diproses Tuhan serendah-rendahnya. Dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Selama kita memiliki respon yang benar seperti Daud. Dia tidak menyimpan kesalahan orang tuanya. Dia tidak menyimpan kesalahan kakak-kakaknya. Seperti juga Yusuf yang rela diproses oleh Tuhan serendah-rendahnya sampai masuk penjara. Namun dia diangkat tinggi oleh Tuhan karena respons yang benar. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kakaknya. Tetapi dia berkata, Engkau memang mereka-rekakan perkara yang jahat bagiku, tetapi Tuhan dapat mengubah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, selama kita punya sikap hati yang benar, maka Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan angkat dan tinggikan kita. Selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan. Biar pulang dari tempat ini, firman Tuhan boleh selalu Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus daripada kali